Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita saat ini sedang di Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah ya Rabb. Kali ini kita akan mudarosah mengaji bersama tentang Ramadan dan kecerdasan umat. Ramadan dan kecerdasan umat. Umat Islam adalah umat yang cerdas. Karena kecerdasan merupakan suatu yang urgen dalam kehidupan umat. Itu seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka katakanlah kepada mereka, aku ini dekat. Aku mengabulkan doa-doa para orang-orang yang berdoa ketika mereka memohon kepadaku. Oleh karena itu, hendaklah mereka berusaha untuk mencari dengan cara yang menjadikan doanya dikabulkan. Dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka menjadi cerdas. Ar-rushd. Ar-rushd artinya adalah kecerdasan. Ar-rushd la'allahum yarshudun. Di situ ar-rushd artinya adalah cerdas. Ar-rushd itu lawan daripada al-ghay. Al-ghay sesat atau celaka. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Tidak ada paksaan dalam agama. Sudah jelas antara kecerdasan dan kesesatan. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa contoh yang berhubungan dengan kecerdasan ini disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh saja, yang di situ Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita, mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwasanya kecerdasan itu penting bagi umat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Di situ ketahuilah artinya adalah jadilah orang yang cerdas sehingga kamu tahu tentang la ilaha illallah. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dikaruniakan ilmu beberapa derajat. Derajat. Derajat yang banyak, bukan satu derajat, dua derajat, tapi derajat. Derajat yang banyak. Juga disebutkan untuk menegaskan di sana dengan pertanyaan yang mengingkari atau dalam bahasa al-balaghah itu disebut al-istifham al-inkari, yaitu pertanyaan tapi mengingkari. Firman Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ini Allah SWT menanyakan kepada Anda.
Ini pertanyaan ini, Anda pasti akan menjawab dan mengatakan tidak sama ya Rob. La yastawi ya Rob, tidak sama ya. Jawaban Anda itu lebih tegas dibandingkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan secara seperti berita. Contohnya adalah tidak sama orang yang cerdas dan orang yang tidak tercerdas. Itu orang bisa percaya, bisa tidak. Tetapi ketika Anda ditanya, Anda paham, Anda sadar, dan ditanya kepada Anda, apakah sama orang yang cerdas dan orangnya tidak cerdas? Maka Anda akan mengatakan, tentu tidak sama. Nah, di sini berarti ini lebih tegas. Pertanyaan yang mengingkari. Kemudian juga beberapa contoh yang berhubungan dengan kecerdasan dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Agar mengajarkan kita menjadi orang yang cerdas, hamba yang cerdas. Seorang muslim itu harus cerdas. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Kita disuruh untuk melihat, menganalisa, mengobservasi, meneliti. Karena semua tadi adalah sarana untuk menjadi orang-orang yang cerdas. Hamba yang cerdas. Dan itulah yang juga yang ditegaskan dalam ayat yang sudah saya baca tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang cerdas. Itulah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwasanya kita sebagai umat muslim ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang cerdas. Sarana Allah Subhanahu wa taala buat sekian banyak sarana agar menjadikan kita sebagai hamba yang cerdas. Nah, untuk lebih tegasnya lagi, kecerdasan kita sebagai umat Islam adalah kecerdasan yang utuh. Kecerdasan yang utuh. Kecerdasan yang meliputi semua dimensi kehidupan kita. Apa itu kecerdasan yang harus kita miliki? Yaitu kecerdasan spiritual atau az-zaka ar-ruhi. Menjadi seorang yang bertakwa, tahu tentang Tuhan. Orang yang paling cerdas adalah orang yang tahu tentang Tuhan. Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Di situ. Maka kecerdasan spiritual ini tentu saja sudah menjadi bagian yang melekat daripada pribadi seorang muslim. Anda sebagai seorang muslim harus memiliki kecerdasan spiritual. Tidak seperti Fir'aun. Orang sehebat itu, raja sekuat itu, kekuasaan yang luar biasa, pengalaman hidup yang begitu panjang. Tapi dia tidak mengenal Tuhan. Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Kemudian kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan intelektual. Atau yang disebut dengan az-zaka al-fikri. Jadi di sini juga harus menjadikan seorang muslim itu punya kecerdasan intelektual. Dia ada ilmu intelektual, pemikiran yang harus dia miliki. Ini tentu saja pasti ada ketika seorang muslim itu mengikuti anjuran Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama kali turun berfirman, "Iqra", bacalah. Membaca sarana untuk meningkatkan intelektual atau az-zaka al-fikr. Kemudian berikutnya adalah kecerdasan emosional. Yang mana di sini seseorang muslim itu harus bisa mengendalikan emosinya. Dia tahu kapan harus melampiaskan kemarahannya dan bagaimana cara melampiaskan kemarahan yang benar itu seperti apa. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita tentang kesabaran.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Kita diminta untuk menyiapkan sesuatu itu, mencari sesuatu itu dengan meminta bantuan dari kesabaran. Jadi bersabar. Dan kesabaran itu tidak ada batas. Kalau ada batasnya namanya bukan kesabaran. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena memang pahala daripada kesabaran tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Berikutnya adalah kecerdasan sosial atau az-zaka al-ijtimai. Seorang muslim dia harus memiliki kepedulian terhadap orang sekitarnya. Dia tidak hidup sendirian. Tapi dia harus memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Dia harus memberikan kepedulian kepada orang lain. Maka kecerdasan sosial menjadi bagian daripada pribadi seorang muslim. Nah, itulah kecerdasan umat yang seimbang. Semua dimiliki. Kecerdasan spiritual, az-zaka ar-ruhi, kecerdasan intelektual, az-zaka al-fikri, kecerdasan emosional, az-zaka al-atifi, dan kecerdasan sosial, dan az-zaka al-ijtimai. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita semua kecerdasan tadi. Dan umat Islam dituntut untuk cerdas semuanya. Karena kita diminta dan diajarkan oleh Allah, Islam mengajarkan kepada kita, Rasul mengajarkan kepada kita tentang at-tawazun atau keseimbangan. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keseimbangan antara individu dan sosial. Keseimbangan semua dimensi kehidupan. Keseimbangan yang mencakup semua kehidupan kita ini. Seimbangan. Tidak boleh kita ini tafrid, terlalu memudah-mudahkan. Al-ifrat, terlalu rigid, terlalu susah. Tapi harus seimbang. I'tidal di tengah. Tentu saja kisah 3 orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Yang bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW. Yang bertanya tentang kondisi Rasulullah SAW. Maka Ummahatul Mukminin, ibunda umat Islam, orang-orang yang beriman, istri-istri Rasulullah menceritakan tentang kondisinya. Rasulullah SAW ada makan, ada puasa, ada tidur, ada qiyamul lail, ada nikah, dan seterusnya. Maka para sahabat yang datang kepada istri tadi mengatakan, ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap ibadah Rasul terlalu sedikit. Akhirnya mereka bersumpah. Yang satu mengatakan, saya akan berpuasa dan tidak akan pernah berbuka. Karena apa? Menginginkan agar mendapatkan kelebihan dalam kebaikan. Mereka menganggap itu kebaikan. Yang satu lagi mengatakan, saya akan melaksanakan qiyamul lail dan nggak pernah tidur. Kemudian yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikah. Karena menikah mengganggu daripada ibadah. Saat mendengar itu, Rasulullah SAW marah kepada mereka. Rasulullah tidak sepakat kepada mereka. Dengan sikap mereka itu. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan, aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini. Sesungguhnya, akulah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Itu kata Rasul. Aku yang kondisinya seperti itu, kata Rasul. Berpuasa juga berbuka. Dia mulai dan tidur. Dan juga menikah. Barang siapa yang nggak suka dan tidak mengikuti sunnahku, maka bukan dari golonganku. Rasulullah mengajarkan kepada kita sesuatu yang seimbang. Nah, oleh karena itu, kecerdasan pun kita juga diminta untuk seimbang di situ. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana dengan kondisi Ramadan dan kecerdasan umat?
Ramadan adalah universitas untuk umat ini. Agar menjadi umat yang cerdas. Karena dosennya adalah Rasulullah. Mahasiswanya umat Islam. Kurikulumnya Islam. Referensinya Al-Quran dan hadis. Penilaiannya kebahagiaan dunia dan akhirat. Target yang ingin dicapai daripada Ramadan, puasa Ramadan, hamba yang bertakwa. Nah, dan hasil yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah umat yang terbaik dan hamba yang bahagia di akhirat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kok bisa sehebat ini? Ramadan menjadikan umat yang cerdas. Ternyata di sana ada beberapa pendukung keberhasilan Ramadan University, Universitas Ramadan. Apa itu di antaranya? Suasana Ramadan. Ramadan memiliki suasana. Ramadan memiliki aroma yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Ramadan memiliki nafahat. Suasana dan aroma itu disebabkan oleh kebesaran, kesucian, keberkahan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah karuniakan pada bulan Ramadan. Oleh karena itulah, makanya sebagai seorang muslim, seorang hamba di Ramadan ini, kita harus mengejar semua kebaikan Ramadan. Ada beberapa tips yang bisa kita laksanakan untuk mengejar kebaikan Ramadan. Apa itu? Mengendalikan semangat. Jadi semangat itu harus dikendalikan. Jangan dibiarkan liar, kemudian lemas. Enggak. Semangat terus. Di awal, di tengah, di akhir. Dikendalikan semangat. Yang kedua adalah seimbang dalam semua aspek. Lakukan semua seimbang. Karena apa? Karena kita sebagai seorang manusia yang punya dimensi itu akan cenderung jenuh ketika kita tidak seimbang untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga tipsnya adalah pandai dalam mencari peluang pahala. Pahala itu banyak sekali. Kita pandai-pandailah Anda mencari peluang pahala itu. Dan itu banyak. Di jalan, ketemu dengan orang, dengan materi, dengan cari peluang sebanyak-banyaknya. Kemudian tips berikutnya adalah memperbanyak amal yang muta'addi. Memperbanyak amalan yang beranak pinak. Saya melaksanakan sesuatu, kemudian orang lain melaksanakan, begitu seterusnya. Itu namanya amal yang muta'addi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ketika Ramadan, Universitas Ramadan kita masuki nanti, maka kita berharap yang akan dihasilkan dari Universitas Ramadan ini adalah keimanan yang menjadikan sosok pribadi yang sempurna. Bagaimana sosok pribadi yang sempurna itu? Pribadi yang berilmu, pribadi yang memiliki rohaniyah yang tinggi, spiritual yang tinggi, pribadi yang terbina karena Ramadan sudah membinanya, dan produktif karena terus mengejar sesuatu yang baik dan ingin meningkat terus. Pribadi yang cerdas sosial, bukan bodoh sosial, dan pribadi yang peduli kepada orang lain, yaitu pribadi dah. Sungguh yang dihasilkan Ramadan adalah pribadi yang menarik, pribadi yang bertakwa, dan pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang menarik. Rasulullah SAW menegaskan dalam hal ini, ajaban li amril mu'min, amruhu kullu khair, wa dzalika laisa illa lil mu'min. Fa in asabathu sarra syakar, wa in asabathu dharra sabar. Wa dzalika khairun lahu. Sungguh
Luar biasa. Kondisi seorang yang beriman itu. Semua urusannya baik. Kalau dia mendapatkan kemudahan, dia bersyukur. Dan itu baik. Ketika dia mendapatkan musibah, dia sabar. Dan itu baik. Dan itu tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman. Luar biasa. Sehingga pribadi muslim, pribadi mukmin adalah pribadi yang benar. Itu sangat berbeda dengan pribadi yang tidak bertakwa. Pribadi yang tidak bertakwa, pribadi yang bodoh karena tidak berilmu. Dan orang yang paling bodoh ketika seorang itu tidak tahu tentang Tuhan. Seperti yang saya sebutkan Fir'aun tadi. Pribadi yang tidak bertakwa adalah pribadi yang liar. Karena tidak bisa dikendalikan hawa nafsunya. Dan hawa nafsunya tidak bisa dikekang. Karena apa? Dia tidak beribadah. Karena ibadah inilah sebenarnya yang mengendalikan pribadi seorang. Dan nafsu itu bisa dikendalikan dengan ibadah. Pribadi yang tidak bertakwa itu tidak menarik. Karena tidak terdidik. Dan ruhaniyahnya tidak terbina. Pribadi yang bertakwa, yang tidak bertakwa, tidak menarik sama sekali. Dia adalah pribadi yang jelek. Karena pribadi ini, pribadi yang konsumtif. Meliarkan nafsunya untuk mengambil apa saja. Beda dengan pribadi yang bertakwa. Dia menginginkan produktif. Ingin beramal sesuatu yang baik. Untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan orang lain. Beda dengan pribadi-pribadi yang tidak bertakwa. Dia ingin mengambil hak, bahkan orang lain pun ingin diambilnya. Pribadi yang tidak bertakwa adalah pribadi yang bebal sosial. Karena tidak ada yang menjadikan dia harus cerdas sosial. Kemudian pribadi yang bertakwa intinya adalah pribadi yang tidak menarik sama sekali. Semoga Allah SWT karuniakan kepada kita kekuatan untuk mengoptimalkan ibadah Ramadan kita. Semoga Allah SWT terima amalan-amalan Ramadan kita. Semoga Allah SWT segera angkat wabah yang sedang menimpa kita semua ini, yaitu COVID-19. Dan kita dikeluarkan dari kondisi ini dengan sehat, selamat, dan berkah. Istajib du'a'ana ya Rabb. Istajib du'a'ana ya Rabb. Istajib du'a'ana ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.